Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumi Laila. Saya peserta KKNDR 100 dari Tadris Bahasa Inggris YIN Kediri. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait apa moderasi beragama itu. Nah, materi ini saya ambil dari buku saku Kementerian Agama Republik Indonesia yang berisi mengenai tanya jawab tentang moderasi beragama sendiri. Yang mana buku ini diterbitkan dikarenakan beberapa orang belum atau kurang memahami tentang moderasi beragama sendiri. Nah, dalam moderasi beragama ini, dalam materi ini ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama adalah apa arti moderasi sendiri. Ini yang kedua tentang moderasi beragama. Yang ketiga tentang prinsip bagaimana prinsip beragama yang moderat. Nomor 4, pentingnya moderasi beragama. Kemudian penempatan moderasi beragama, dan juga contoh moderasi beragama. Untuk materi yang pertama, mengenai apa arti moderasi. Moderasi sendiri diartikan sebagai jalan tengah, yang mana bisa kita ambil contoh seperti dalam sebuah forum, kita kerap menemui seorang moderator yang mana mereka itu menjadi sebuah penengah antara dua pendapat atau lebih. Mereka tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun. Jadi mereka itu bersikap adil atau bersikap moderat. Moderasi sendiri juga diartikan sebagai suatu yang terbaik, yang mana suatu yang terbaik tersebut dapat kita contohkan seperti keberanian. Sifat berani tersebut dianggap baik karena ia berada di tengah antara sifat ceroboh dan juga sifat takut. Juga sifat dermawan. Sifat dermawan dianggap sebagai suatu yang baik juga karena ia berada di tengah sifat boros dan juga sifat kikir. Selanjutnya mengenai moderasi beragama, telah disampaikan tadi mengenai pengertian moderasi. Sekarang kita akan bahas tentang apa sih moderasi beragama. Nah, moderasi beragama tadi mengenai bagaimana sikap kita dalam beragama yang tidak ekstrim. Jadi, dengan moderasi beragama, seseorang tidak bersikap berlebih-lebihan dalam beragama. Kita meyakini agama kita, tapi kita tidak membelakangi sebuah peraturan pemerintah. Jadi kita tetap menjalankan keduanya. Kita menjalankan agama kita dan kita juga menjalankan perintah dari pemerintahan kita. Mungkin terkadang ada beberapa orang dari kita yang melanggar tentang perintah pemerintah, namun dengan alasan kita mengedepankan agama kita. Itulah yang disebut dengan ekstrim dalam beragama. Selanjutnya mengenai prinsip beragama yang moderat. Bagaimana prinsip kita? Yang pertama, kita harus adil. Adilnya seperti apa? Ya, adil dalam bersikap. Kita tidak berlebih-lebihan dalam beragama, tapi kita juga tidak berlebih-lebihan dalam mematuhi pemerintah. Kita wajib mematuhi pemerintah. Kita juga wajib mematuhi aturan agama kita. Namun kita harus adil. Kita tidak boleh sepihak dalam menjalankan keduanya. Maka kita juga diperlukan sifat yang berimbang. Berimbangnya seperti apa? Berimbang ketika kita menjalankan keduanya. Kita tidak ekstrim, kita juga tidak mengeterbelakangkan agama ataupun peraturan pemerintah kita. Maka dapat kita ambil bahwa adil tersebut adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Juga berimbang adalah selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dua kutub yang seperti apa? Dua kutub yang mana ketika di antara bisa kita ambil seperti contoh ketika ada sebuah peraturan dari pemerintah yang mana itu bertolak belakang dengan keyakinan kita atau agama kita, maka kita harus berimbang dalam di situ. Kita bisa mengambil positif dan mengurangi negatifnya. Lalu bagaimana? Kita harus menyelaraskan keduanya. Selanjutnya mengenai pentingnya moderasi beragama. Apa sih pentingnya moderasi beragama itu? Dalam hal ini maka
perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik kan. Nah, konflik tersebut bisa kita ambil contoh seperti rasa benci atau intoleran, bahkan perasaan yang tidak atau perasaan bermusuhan. Maka dalam hal ini kita harus memiliki harkat, martabat, dan juga peradaban manusia. Kita harus mengedepankan ketiga hal tersebut. Bagaimana? Ya, moderasi beragama sendiri kan upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Bukan sebaliknya, agama tidak boleh digunakan untuk hal yang justru merusak peradaban. Sebab, sejak diturunkannya agama, pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Maka dalam beragama, kita harus menjadi seorang manusia yang beradab dan sesuai dengan Pancasila kita. Dalam sila kedua kita yaitu yang berbunyikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka keduanya juga telah selaras. Jadi kita tidak boleh berat sebelah dalam beragama. Selanjutnya mengenai penempatan moderasi beragama. Bagaimana penempatan moderasi beragama sendiri? Yang pertama, penempatannya sendiri itu sebagai strategi bangsa dalam merawat Indonesia. Merawatnya seperti apa? Bagaimana kita merawat bangsa kita agar kita tidak terpecah belah? Seperti contoh, dalam Indonesia telah menganut agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Maka di sini kita harus toleran terhadap sesama. Kita memang berbeda agama, tapi kita satu bangsa. Nah, bagaimana kita menempatkan hal ini? Maka moderasi sendiri itu ditetapkan oleh pemerintah. Untuk apa? Agar kita tidak memberatkan agama kita sendiri. Dalam artian kita juga harus toleran terhadap agama lain. Dan sesuai dengan Pancasila yang telah diterapkan oleh pemerintah, maka kita memiliki dasar-dasar bagaimana kita harus membatasi keekstriman yang sering terjadi di tengah masyarakat. Selanjutnya mengenai contoh moderasi beragama. Contoh moderasi beragama bisa kita ambil salah satunya adalah beribadah pada tempatnya. Itu adalah contoh yang kecil. Kenapa saya mengambil contoh tersebut? Karena beberapa orang mungkin terkadang melanggar Pancasila dengan atas nama keyakinan mereka atau agama mereka. Contoh pada gambar berikut. Kita mengerjakan sholat dalam Islam itu memang wajib, tapi bagaimana menurut kalian jika kita sholat di tengah jalan melanggar lalu lintas? Tidak mungkin kan? Inilah yang dinamakan beragama yang ekstrim. Maka kita harus seimbang. Kita wajib melaksanakan sholat, tapi kita harus mencari tempat yang mana kita harus melakukan sholat tersebut. Tidak harus kita melakukannya di jalan meskipun waktunya harus pada waktu tersebut. Oke, thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, juga masyarakat sekitar. Semoga kita bisa memahami bagaimana moderasi itu sendiri. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.